sleep. Kenapa terjadi begitu banyak perselingkuhan? Di tahun lalu saja di dunia entertainment di Indonesia banyak sekali artis-artis Indonesia yang selingkuh sampai mengakhiri rumah tangga mereka. Bahkan tidak jarang dari mereka yang mengakhiri pernikahan mereka walaupun mereka sudah menjalin rumah tangga mereka di atas 5 tahun. Jika Anda berpikir hal fisik yang membuat seseorang berselingkuh, tidak satupun dari mereka memiliki pasangan yang tidak cantik atau tidak tampan. Semua pasangan mereka cantik dan tampan. Semua dari mereka memiliki pasangan yang rupawan. Jadi sebetulnya, apa sih yang terjadi dalam pikiran mereka, dalam alam bawah sadar mereka? Karena proses perselingkuhan ini terjadi, tidak peduli apakah itu artis atau orang biasa. Lalu bagaimana secara psikologis proses perselingkuhan itu bisa terjadi? Nah, setiap dari manusia itu memiliki 5 bahasa kasih sayang mereka. Nah, melalui episode ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana proses perselingkuhan bisa terjadi, atau kalau Anda putar balik, bagaimana Anda bisa membuat orang lain jatuh cinta kepada Anda. Nah, jika Anda memahami 5 bahasa kasih sayang itu, Anda bisa memahami bahasa kasih sayang orang lain, dan tentunya Anda bisa memahami bahasa kasih sayang orang yang ingin Anda jadikan selingkuhan Anda. Atau sisi positifnya, orang yang ingin Anda buat jatuh cinta kepada Anda. Nah, maka Anda pun dapat membuat orang lain secara natural mengikuti sugesti Anda dan akhirnya jatuh cinta kepada Anda. Bahasa kasih sayang yang pertama adalah waktu yang berkualitas atau quality time. Nah, maksudnya apa? Jadi, untuk membuat orang lain jatuh cinta kepada Anda dapat menunjukkan rasa sayang Anda melalui kegiatan yang Anda habiskan bersama-sama dengan orang itu. Nah, orang lain ini jika Anda tahu bahwa bahasa kasih sayang mereka adalah waktu, tentunya cara membuat mereka sayang kepada Anda adalah Anda menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang tersebut. Mungkin dengan melakukan sesuatu atau kegiatan atau aktivitas yang Anda lakukan bersama-sama. Aktivitasnya tidak perlu rumit, yang penting aktivitas sederhana bersama dengan orang tersebut. Seperti membaca buku, atau berolahraga, atau seperti yang sering terjadi di dunia entertainment di Indonesia, yaitu dengan syuting bersama-sama dalam waktu yang cukup panjang dan melelahkan. Nah, bahasa kasih sayang yang kedua, yaitu pujian atau kata-kata pendukung atau kata yang mensupport. Karena rasa kasih sayang juga bisa ditunjukkan melalui ucapan, melalui sugesti, melalui kata-kata, begitu. Bahasa kasih sayang kedua yaitu pujian atau kata-kata pendukung. Karena rasa kasih sayang atau perasaan sayang bisa ditunjukkan dan diciptakan melalui kata-kata atau sugesti yang Anda sampaikan. Tapi bukan sembarang kata-kata, tapi kata-kata yang mendukung atau suportif atau mengangkat orang tersebut. Nah, jika Anda menyadari hal-hal baru mungkin pada orang tersebut atau target Anda bisa gunakan dalam kata-kata Anda. Seperti misalnya kalau target Anda baru potong rambut, jangan ragu untuk memuji penampilannya, atau memuji pakaiannya, atau memuji perbuatannya, apapun itu. Pujian kecil yang disampaikan bisa diartikan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang Anda kepada orang tersebut. Untuk membuat orang lain merasakan kasih sayang Anda melalui kata-kata, yang perlu Anda ingat adalah memuji tapi jangan berlebihan. Karena jika berlebihan, bukan yang membuat target Anda senang, malah sebaliknya pujian tersebut yang berlebihan akan membuat target Anda malah tidak respect atau merasa Anda tidak tulus saat memujinya. Nah, bahasa kasih sayang ketiga, bagaimana membuat orang lain jatuh cinta kepada Anda. Bahasa kasih sayang ketiga adalah pelayanan atau melayani, atau tindakan yang melayani. Rasa kasih sayang juga bisa ditunjukkan dengan berbuat baik kepada target Anda, atau perbuatan Anda yang Anda lakukan dengan tulus untuk melayani orang tersebut. Nah, tidak ada salahnya untuk melayani target yang ingin Anda buat jatuh cinta dengan perbuatan baik Anda. Seperti dengan membuatkan makanan,
atau melipatkan baju, atau mempersiapkan keperluannya, atau tindakan apapun yang Anda rasa itu dapat membantu orang tersebut. Bahasa kasih sayang yang keempat adalah pemberian hadiah. Bukan seberapa mahal hadiah itu, tapi pemberian hadiah yang memang hadiah tersebut itu dibutuhkan oleh target Anda atau orang yang ingin Anda buat jatuh cinta. Jadi sebetulnya Anda tidak perlu menunggu momen spesial untuk memberikan sesuatu. Anda bisa memanfaatkan memberikan hadiah dengan mencari tahu apa sih yang sedang diinginkan oleh orang tersebut, orang yang ingin Anda buat jatuh cinta. Agar lebih bermakna dan mengena alam bawah sadar target Anda, pilihlah hadiah yang memang sedang dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh orang tersebut. Karena semakin sering orang tersebut menggunakan hadiah Anda, maka semakin kuat sugesti Anda, semakin besar kemungkinan rasa cinta tersebut dapat tumbuh. Bahasa kasih sayang kelima yang terakhir adalah sentuhan fisik. Nah, seperti yang sudah Anda lihat di video-video yang viral akhir-akhir ini, menunjukkan sentuhan fisik antara seseorang kepada orang lainnya. Nah, karena sentuhan fisik bisa membuat orang yang ingin Anda buat jatuh cinta merasa lebih dekat dengan Anda dan meningkatkan rasa saling memiliki. Dan sentuhan fisik inilah yang akan membuat akhirnya saling connect antara alam bawah sadar satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, yang paling penting Anda ingat, sentuhan fisik ini tidak perlu berlebihan, tidak perlu over. Anda bisa mencoba melakukannya dengan beberapa sentuhan sederhana agar orang tersebut tahu bahwa Anda mencintainya. Nah, dengan memahami 5 bahasa kasih ini, Anda dapat mempelajari aspek psikologis, aspek bawah sadar di balik setiap perselingkuhan yang terjadi di dunia entertainment ataupun yang ada di luar sana, di Indonesia ini tentunya. Karena ingat, perselingkuhan tidak memandang apakah itu di dunia entertainment atau bukan. Dengan mengetahui bahasa kasih sayang orang lain, tentunya tidak peduli berapa tahun pernikahan mereka, tidak peduli seberapa cantik atau seberapa tampan pasangan sah mereka, jika bahasa kasih sayang ini selalu dipenuhi oleh orang lain, maka perlahan-lahan orang yang memenuhi bahasa kasih itu dapat membuat orang lain untuk jatuh cinta. Sehingga tidak peduli sudah berapa tahun mereka menikah dengan pasangan yang sah, dan tidak peduli berapa anak yang mereka buahkan dari pasangan yang sah, jika bahasa kasih sayang ini sudah dipenuhi dan berhasil diisi secara berlebihan oleh orang lain, maka hal-hal yang tidak masuk akal pun terjadi dan diikuti. Jadi bahasa kasih sayang ini ibarat chargeran handphone Anda. Kebanyakan orang melakukan pengisian daya atau men-charge handphone atau bahasa kasih sayang pasangan mereka dengan chargeran yang salah. Akibatnya, ya, jika dicas dengan chargeran yang salah, tentunya tidak akan penuh. Bahkan handphonenya bisa rusak, panas, dan akhirnya konslet, begitu. Nah, itu kenapa perselingkuhan dapat terjadi. Karena sebetulnya ada ketidaktahuan atau akibat saling tidak memahami proses pengisian daya atau pengisian bahasa kasih sayang satu sama lainnya. Ibarat pasangan Anda memiliki bahasa kasih sayang berupa waktu yang berkualitas, lalu Anda mengisinya dengan pemberian atau sentuhan. Karena chargerannya salah dan tidak sesuai atau tidak compatible, akibatnya di saat Anda berusaha mengisi, tidak akan penuh. Lalu masuklah orang lain atau sosok lain. Dan orang ini mungkin nggak sengaja tahu bahasa kasih sayang pasangan Anda, atau secara random mengisi semuanya kelima-limanya, dan ternyata ada yang respon. Nah, akibatnya di saat orang lain mengisi dengan bahasa kasih sayang diperlukan, maka terjadilah rasa nyaman. Dan dari sinilah terjadilah proses jatuh cinta. Dan dari sini terjadilah perselingkuhan. Nah, seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, jangan pernah membuat janji atau mengambil keputusan di saat Anda sedang marah besar atau saat Anda sedang jatuh cinta.
Karena di saat itulah logika Anda sedang tidak berfungsi dan emosi Anda mengambil alih. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel saya ini agar saya terus dapat memberikan Anda konten-konten yang bermanfaat lainnya.